Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang mungkin kalian udah pada tahu nih. Yap, kita akan ngebahas the famous Mona Lisa. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Meskipun karya Mona Lisa saat ini berada di Louvre, tetapi pada masa lalu berbagai penguasa Prancis sering membawa lukisan itu ke kediaman mereka sendiri. Raja-raja seperti Francis I dan Louis XIV pernah menempatkannya di istana mereka, yaitu Istana Fontainebleau dan Versailles. Bahkan Napoleon pun memiliki Mona Lisa yang dihiasi di kamar kerjanya. Lukisan ini diciptakan oleh seorang Leonardo da Vinci antara tahun 1503 dan 1506. Lukisan ini telah menarik minat banyak orang selama berabad-abad. Sebagian karena terkesan bahwa matanya tampak seolah mengikuti penontonnya, dan sebagian lagi karena senyuman setengahnya yang terpahat di wajahnya. Meskipun karya Mona Lisa sangat menarik perhatian, namun para ahli seni terus berusaha untuk mengungkap misteri di balik ketenarannya. Bagaimana lukisan ini bisa menjadi ikonik di antara ribuan karya seni lainnya yang dipamerkan di museum dan koleksi pribadi. Nah, Sobat AdSense, saatnya kita membongkar misteri lukisan Mona Lisa dan mencari tahu bagaimana lukisan ini berhasil memikat hati manusia sampai tetap menjadi topik pembicaraan hingga kini. Identitas wanita yang digambarkan dalam Mona Lisa adalah salah satu misterinya yang paling menarik. Para sejarawan seni tidak yakin dengan pasti siapa sosok tersebut. Ada keyakinan populer bahwa lukisan ini menggambarkan Lisa Gherardini, istri dari Francesco del Giocondo, seorang pedagang sutra Florentine. Meskipun tidak ada petunjuk yang pasti tentang identitas wanita itu, sejarawan tahu bahwa Da Vinci sedang melukis potret Gherardini pada sekitar tahun 1503. Potret itu dipesan sebagai hadiah untuk merayakan rumah baru keluarga itu dan kelahiran putra kedua mereka. Mona Lisa juga dikenal sebagai La Gioconda yang dalam bahasa Italia berarti bahagia atau ceria, mungkin berhubungan dengan nama keluarga Giocondo Lisa. Hubungan Mona Lisa dengan Lisa Gherardini pertama kali diusulkan oleh penulis biografi Da Vinci, Giorgio Vasari, sekitar 30 tahun setelah kematian Da Vinci. Namun guys, meskipun para sejarawan yakin bahwa Da Vinci melukis potret tersebut, mereka belum bisa memastikan apakah Mona Lisa adalah potret yang sama. Beberapa kesulitan muncul karena Mona Lisa tidak pernah dikembalikan kepada keluarga Giocondo, sebagaimana diharapkan untuk sebuah lukisan yang dipesan. Sebaliknya, lukisan itu tetap bersama Leonardo da Vinci ketika dia pindah ke Prancis dan dia meninggal dengan lukisan itu di antara barang-barang pribadinya. Ada banyak teori tentang identitas Mona Lisa selain Lisa Gherardini. Beberapa orang percaya bahwa lukisan ini menggambarkan Isabella d'Este, sepupu Lisa Gherardini. Sementara yang lain berpendapat bahwa wanita dalam lukisan ini mungkin merupakan figur kaya lainnya di zaman Renaissance, seperti Isabella dari Aragon. Bahkan Sigmund Freud pernah berpendapat bahwa Mona Lisa adalah ibu Da Vinci, Caterina, dan bahwa senyumnya mungkin merupakan kenangan bawah sadar atau keinginan untuk mendapatkan persetujuan. Salah satu teori yang menarik adalah bahwa Mona Lisa sebenarnya tidak menggambarkan seorang wanita nih guys. Beberapa orang berpendapat bahwa potret tersebut adalah diri sendiri Da Vinci. Meskipun para sejarawan tidak tahu mengapa dia memilih untuk menyamar sebagai seorang wanita untuk potret diri ini. Mereka menemukan beberapa kesamaan dalam struktur wajah mereka. Meskipun ada upaya untuk menggali makam Leonardo
Leonardo da Vinci dan Lisa Gherardini untuk membandingkan struktur wajah mereka, kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya digambarkan dalam Mona Lisa. Ini adalah bagian dari misteri yang membuat lukisan ini begitu menarik guys, dan memungkinkan penonton untuk terlibat lebih dalam dengan karya seni tersebut. Sejarawan seni terus menyelidiki potret ini dengan harapan menemukan identitas sebenarnya. Tetapi banyak teori hanya membuktikan bahwa misteri Mona Lisa masih tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Selain misteri identitas wanita dalam lukisan itu, Mona Lisa memiliki keunikan lainnya yang menarik nih guys. Meskipun mungkin mengejutkan bagi beberapa orang, lukisan itu sebenarnya tidak dilukis di atas kanvas. Da Vinci seperti seniman Renaissance lainnya lebih suka membuat karyanya di atas papan kayu daripada di atas kanvas, meskipun kanvas telah tersedia. Potret itu sendiri juga relatif kecil, hanya berukuran 30 inci x 21 inci, yang jauh lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya. Mona Lisa menggambarkan seorang wanita dari pinggang ke atas, mirip dengan potret perawan Maria yang sering digambarkan dalam seni Renaissance. Namun, posisi duduk wanita dalam potret ini tidak biasa untuk seni Italia pada masa itu, yang lebih suka menampilkan potret dalam profil. Inovasi Da Vinci dengan menampilkan subjek yang menghadap ke depan membuat gaya penggambaran seperti itu menjadi populer pada zamannya dan berlanjut hingga sekarang. Da Vinci juga melanggar kebiasaan zaman Renaissance dengan menampilkan tangan Mona Lisa yang jarang terjadi pada era itu. Dengan menampilkan tangan Mona Lisa, Da Vinci membuat subjeknya terasa lebih dekat dan akrab. Namun, Da Vinci tidak hanya memperlihatkan tangan Mona Lisa, melainkan juga menggunakannya untuk mengekspresikan lebih banyak tentang karakternya. Dia menggunakan teknik seni yang disebut sfumato, yang fokusnya pada bayangan lembut untuk menciptakan kehalusan dan nuansa kabut. Sfumato ini menggamburkan garis-garis keras dan memungkinkan Da Vinci untuk menampilkan detail-detail anatomi secara realistis, seperti otot dan bentuk tengkorak yang membuat senyuman Mona Lisa terlihat sangat hidup. Ini adalah contoh senyum anatomi pertama yang tercatat, yang dipelajari Da Vinci dari penelitian pembedahan dan ketertarikannya pada ilmu anatomi. Namun, keahlian Da Vinci tidak hanya terbatas pada wajah Mona Lisa. Itu juga mencakup kerudung yang indah, rambut dan pakaian yang selaras dengan lanskap yang mengelilinginya, dan memberikan keseimbangan visual pada lukisan keseluruhan. Penggunaan sfumato juga menciptakan suasana misterius di seluruh potret nih guys, membuatnya sulit bagi pengamat untuk menentukan ekspresi sebenarnya dari wajah Mona Lisa. Lanskap latar belakang juga merupakan pencapaian artistik penting. Mona Lisa adalah salah satu potret Italia pertama yang menampilkan lanskap imajiner, sementara teknik perspektif udara yang digunakan Da Vinci menambahkan sentuhan misteri pada karyanya. Lanskap di belakang Mona Lisa sangat luas dan mengandung elemen-elemen seperti pegunungan, jalan berkelok-kelok, dan jembatan, namun masih mempertahankan sisi alaminya. Mona Lisa, sebuah karya seni yang ikonik dalam sejarah, telah memberikan dampak besar pada perkembangan artistik. Eksperimen kreatif yang dilakukan oleh Da Vinci memberikan inspirasi bagi seniman lain untuk mengeksplorasi gaya mereka sendiri. Sejumlah seniman muda seperti Raphael bahkan mengambil sketsa Da Vinci sebagai acuan demi memperkuat komunitas seni Renaissance secara keseluruhan. Pengaruh Mona Lisa juga merubah paradigma dalam pembuatan potret dan mengangkatnya dari sekedar pencitraan fisik menuju pencarian akan esensi yang abadi. Tapi bagaimana Mona Lisa bisa menjadi salah satu lukisan paling terkenal dunia? Menurut Sobat AdSense, gimana tuh?
Meskipun Da Vinci adalah seorang seniman Italia, lukisannya yang paling ikonik menjadi milik Prancis. Banyak ahli mempertanyakan mengapa Mona Lisa tetap menjadi milik Da Vinci hingga kematiannya. Beberapa percaya bahwa model Mona Lisa adalah Lisa Gherardini. Tetapi para ahli lain berpendapat bahwa Da Vinci mungkin baru mulai melukis Mona Lisa di kemudian hari. Da Vinci kemungkinan besar melukis Mona Lisa selama bertahun-tahun dengan menggunakan lapisan glasir minyak pada lukisannya dari waktu ke waktu. Walaupun tak pasti apakah Da Vinci pernah menyatakan lukisannya selesai, Mona Lisa menyertainya saat ia pindah ke istana Raja Francis I pada tahun 1516 di mana ia bekerja sebagai insinyur, arsitek, dan pelukis. Setelah kematiannya pada tahun 1519, Mona Lisa menjadi bagian dari koleksi Raja Prancis. Lukisan itu kerap berpindah-pindah di berbagai istana di Prancis, termasuk Versailles, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Louvre setelah fase revolusi Prancis. Namun, baru pada tahun 1911, publik benar-benar menyadari keberadaan Mona Lisa, meskipun Louvre telah memperoleh lukisan itu pada tahun 1804. Minat terhadapnya baru meningkat di tahun 1860-an. Pada tahun 1911, lukisan itu dicuri sehingga menciptakan kehebohan internasional. Dalam pencarian global untuk lukisan itu, seniman terkenal seperti Pablo Picasso dituduh sebagai pelakunya. Hanya saja lukisan itu justru dicuri oleh seorang tukang kayu bernama Vincenzo Perugia yang percaya bahwa lukisan itu harus kembali ke Italia. Setelah lukisan itu ditemukan dan dikembalikan ke Louvre, minat publik terhadapnya terus meledak. Saat ini, Mona Lisa adalah salah satu lukisan paling terkenal di dunia yang dipamerkan di Louvre dan dilindungi oleh etalase kaca. Meskipun telah menjadi sasaran vandalisme di masa lalu, Mona Lisa terus menarik perhatian dan kekaguman dari jutaan pengunjung setiap tahunnya. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!